Yang punya satu ketahuan ini, part numbernya ini, part number. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Jam tangan diserahkan langsung kepada pihak Ahmad Sahroni, yakni Imamuddin, disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Orang tua remaja pengambil jam tangan yang namanya disamarkan sebagai kakak ini menyesal dan memohon maaf karena ketidaktahuan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua menyebut anaknya ikut-ikutan dalam aksi penjarahan yang terjadi pada rumah Sahroni Sabtu 30 Agustus lalu. Yang jelas itu banyak, dan dia waktu pada saat ada yang bawa barang segitu banyaknya, ada yang terjatuh dan ada yang orang sampai nggak bisa megang itu barang, dan akhirnya dia ngambil itu barang itu dia hanya mendapatkan satu buah tasbih dan jam itu yang dia pikir harganya yang ya dia senang aja gitu dapat jam gitu, ternyata dari proses itu gitu loh, dapat jam, ternyata jam itu dan dilalainya ada pada saat itu dia juga senang aja gitu. Anak-anak sekarang itu lagi bikin vlogger dan ada di situ dia ditanyain, kamu dapat apa gitu kan, kamu dapat apa, ternyata sampai viral itu karena ada yang bikin vlogger dan dia menyebutkan dapat jam, dia tuh nggak tahu Kak jam itu merek apa, jam itu nanti kedetek dengan harganya segitu fantastis gitu kan, jadinya dia tuh nggak nyangka seakan jadi seviral ini. Orang tua remaja tersebut juga mengaku usai mengetahui anaknya membawa pulang jam tangan Richard Mille Limited Edition bernilai 11 miliar rupiah, pihaknya langsung berkomunikasi dengan RT dan RW setempat agar barang mewah itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Pemirsa, hari ini DPR RI menemui dan mendengar aspirasi dari mahasiswa di gedung DPR. Masih percaya atau tidak? Ini satu momentum bagus. Yang paling penting adalah kedepannya seperti apa. Setelah mendengar, apakah ada follow up yang serius? Itu yang tentu kita semua tunggu-tunggu. Nah, pelajaran berikutnya adalah karena tadi yang tadi saya sampaikan, di era digital ini semua tidak ada batas. Kita bisa nyolek Presiden Amerika, kita bisa nyolek presiden kita sendiri. Ada banyak kepatutan-kepatutan yang kemudian buyar. Nah, ini yang harusnya momentum ini menjadi pelajaran, jangan lagi siapapun sebenarnya, terutama anak muda juga perlu saya ingatkan. Anda hari ini boleh baru anak SMP, SMA, tapi dari 15 tahun lalu perusahaan-perusahaan besar dunia sudah mengatakan kami tidak akan meng-hire, mempekerjakan orang yang punya catatan buruk di ruang digital. Hati-hati. Bukan cuma soal pejabat publik, siapapun. Karena kita tidak akan pernah nyaman bekerja dengan orang yang, mohon maaf, isi kepalanya yang sekarang dengan mudah dilihat di sini, isi kepalanya tukang caci maki, bicara yang nggak benar. Pertanyaan saya, Mbak mau punya temenan dengan orang seperti itu? Nggak. Pasti tidak mau. Itu cara pertama untuk mencoret seleksi kandidat, ya. Bukan hanya persoalan pejabat publik, nah, apalagi Anda pejabat publik, imam kita semua, yang artinya menjadi contoh. Sebenarnya di ruang digital hari ini orang itu sudah tidak mungkin sebenarnya jadi buruk. Karena tadi ada CCTV sosial, data menunjukkan Indonesia ini penduduknya hanya 280 juta, tapi jumlah handphone 350 juta. Banyakkan handphone daripada manusianya. Ya. Artinya kita dikepung dengan CCTV sosial di mana-mana. Yang artinya saya, Mbak, kita semua udah nggak mungkin jadi orang yang tidak baik. Ini satu momentum. Nah, ini jadi pengingat kita semua bahwa apalagi sekali lagi tokoh publik, jangan sebar ranjau sosial dari mulai komunikasi yang tidak beretika ataupun perilaku-perilaku komunikasi nonverbal seperti flexing. Inilah kenapa Cina sejak 2013 serius negaranya mengatur bahkan perilaku flexing itu nggak boleh. Karena ini menjadi bahan bakar amarah yang luar biasa, mengingat data BPS sendiri menunjukkan bahwa ketimpangan kita masih sangat besar. Jangan digosok rasa tidak nyaman ini. Jangan diberikan peluru atau ranjau yang begitu keinjak pasti meledak. Nah, Mbak,
Apalagi sekarang kan hari ini bertemu dengan DPR, katanya mendengar aspirasi masyarakat. Small gesture, kemudian micro ekspresi, body language para bapak ibu yang terhormat itu bisa di rewind loh, dan bisa di zoom oleh anak-anak ini. Betul. Adik-adik ini. Betul. Harus dijaga benar. Betul, betul. Jadi orang yang kredibel atau orang yang amanah bisa dipercaya itu apa sih? Sederhana. Dia mengatakan apa yang dia lakukan dan dia melakukan apa yang dia katakan. Begitu terlihat apa yang dia katakan tidak dia lakukan, sudahlah, itu lagi-lagi ranjau sosial yang siap-siap suatu hari akan meledak. Sebaliknya, melakukan apa yang tidak dia katakan, itu juga bom sosial. Baik, saya ke Mas Heru. Mas Heru, tadi Anda menyebutkan soal delegitimasi pemerintahan dan DPR. Toh sekarang sudah terjadi. Apakah goalsnya hanya ini? Kalau DPR kayaknya, well, ya banyaknya sudah tidak percaya dari dulu. Iya, ya itu kan upaya yang dilakukan ya pemerintah, dan itu makanya pelakunya bisa siapa saja kan gitu. Ada banyak. Katanya geng ini, geng itu. Ya, ada banyak kelompok, ada banyak orang yang bisa berpeluang jadi pelaku. Jadi ini kan ini kan jaring besar gitu ya kalau kita mau bicara. Ada yang ingin mendelegitimasi misalnya. Ya pasti banyak orang tujuannya apa? Ingin mengganti? Ada banyak motif ya, bisa menghadirkan instabilitas saja misalnya, artinya mengganggu agenda-agenda ekonomi, agenda-agenda politik pemerintahan gitu kan. Itu kan juga bisa terjadi. Dengan beberapa hari kemarin saja itu kan bagaimana perputaran ekonomi kita lumpuh. Ya kan? Itu aja sudah terlihat gangguan ya. Apalagi kalau ini berlarut dan kemudian menghadirkan efek yang mereka ingin capai ya, delegitimasi misalnya. Ini kan akan terjadi kekacauan, instabilitas. Dan disitulah negara memang harus sangat responsif dalam ini, dan kemudian juga kita bisa memahami perlunya tindakan tegas yang terukur itu gitu ya. Termasuk juga dalam konteks hari ini yang kita saksikan di gedung kita saksikan tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat juga mulai diundang untuk berdialog dengan DPR, dengan yang dilakukan terlambat atau tidak? Terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali gitu ya. Kalau ini dari awal sudah dilakukan ya pasti tidak akan terjadi yang seperti ini. Oke, terakhir Mas Heru. Pengamatan Mas Heru, yang melakukan geng mana? Ya saya tetap harus ngomong bahwa ini kompleks. Oke, nggak kepancing tuh loh. Baik, terima kasih Mas Heru, terima kasih. Dan untuk para bapak ibu yang terhormat, para pejabat, jangan terus menggosok jurang ketimpangan karena dengan flexing yang Anda lakukan di media sosial dan dengan kata-kata yang katanya asbun ya, karena itu menyakitkan masyarakat yang saat ini sedang struggle dan lagi susah. Saya Anissa Dasuki, sampai jumpa.